وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Taib, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram, hadis berkaitan dengan masalah membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan juga haid dan hukum-hukum berikutnya sesuai dengan urutan hadis dalam kitab. Taib, iqra. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa lil hadirin wa lis sami'in. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Diriwayatkan oleh Imam yang 5. Ini adalah lafaz At-Tirmidzi dan menghasankannya serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik. Hadis ini hadis Ali berkaitan dengan hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub. An Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una Al-Quran ma lam yakun junuba. Itu nasnya. Rasulullah SAW membacakan kepada kami Al-Quran selama tidak dalam keadaan junub. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Dan lafal di sini lafal At-Tirmidzi. Khamsah di sini maksudnya Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Itu khamsah. Namun lafal yang dipakai adalah lafalnya At-Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Namun hadis ini yang lebih dekat kepada kebenaran adalah hadis yang bagi sebagian lebih dekat kebenaran adalah hasan sesuai dengan penilaian At-Tirmidzi. Namun sebagian ulama ahli hadis, bahkan kebanyakan ulama menganggapnya hadis dhaif, menganggap hadis ini hadis dhaif. Dan akan disebutkan versi fullnya insyaallah. Nah, versi full terhadap hadis ini dari jalur Syu'bah bin Al-Hajjaj, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salimah Al-Muradi, beliau berkata, dakhaltu ala Aliyin ana wa rajulan. Saya mendatangi Ali bin Abi Thalib
bersama dengan dua orang pria. Saya bersama dua orang pria, rajulun minna wa rajulun min Bani Asad. Ya, satu orang dari keluarga saya dan satu orang dari keluarga Bani Asad. Fa ba'athahuma alayya wajhan. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian mengutus kedua orang yang bersama saya itu untuk suatu maksud, suatu misi, dan berkata Ali kepada keduanya, innakuma alajan fa'alija an dinikuma. Kalian berdua itu adalah dua orang yang memiliki kekuatan, ya, orang yang kuat dalam bekerja. Fa'alija an dinikuma, maka kuatkanlah tentang agama kalian. Thumma qama fadakhala al-makhraj. Kemudian Ali bin Abi Thalib berdiri dan beliau masuk ke kamar mandi. Thumma kharaja fada'a bima. Setelah itu Ali bin Abi Thalib keluar dari kamar mandi dan meminta dibawakan untuknya air. Fa akhadha minhu hafnatan fatamassaha biha. Kemudian kemudian Ali bin Abi Thalib mengambil seciduk dan bertamassuh, yaitu mengusap-ngusap tangan dengannya dengan hafna, dengan cidukan itu. Thumma ja'ala yaqra'ul Qur'an. Setelah itu Ali bin Abi Thalib membaca Al-Qur'an, fa ankaru dzalik, maka orang-orang yang ada di sekitar mengingkari hal itu. Faqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju minal khala'i fayuqri'una al-Qur'an. Maka mendengar pengingkaran orang-orang karena Ali membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak suci karena baru dari pipis dan hanya cebok saja, belum sampai wudu, maka Ali bin Abi Thalib kemudian memberikan info dan membela dirinya. Rasulullah SAW dahulu keluar dari kamar mandi dan tetap beliau membacakan untuk kami Al-Quran. Wa ya'kulu ma'ana al-lahm, dan makan daging bersama kami. Walam yakun yahjubuh, maka hal-hal tersebut tidak mencegah beliau dari melakukan, atau keadaan berhadas tidak mencegah beliau dari melakukan hal-hal itu, tidak mencegah beliau dari melakukan membaca Al-Quran dan makan bersama, makan daging bersama. Ya, taib. Atau berkata, sebagaimana kemudian berkata yang disebutkan dalam kitab, karena Rasulullah SAW yuqri'unal Quran ma lam yakun junuba. Rasulullah SAW membacakan kepada kita Al-Quran selama bukan dalam keadaan junub. Begitu, ya. Dan hadis ini didhaifkan oleh banyak ulama disebabkan adanya yang tadi Anda sebutkan di antara perawi ada Abdullah bin Salimah Al-Muradi Al-Kufi yang mana beliau mutakallamun fih, ya, dibincangkan tentang status periwayatan versi dia, didhaifkan oleh banyak dari ulama, meskipun Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini dan mensahihkannya bahkan karena menganggap Abdullah ini adalah seorang yang thiqah, ya, tetapi banyak dari ulama yang mendhaifkannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ma'rifatul Athar was Sunan atau Ma'rifatus Sunan wal Athar, wa uhibbu lil junubi wal haid an yada'a al-Qur'ana ihtiyata lima ruwiya fi wa in lam yakun ahlul hadithi yuthbituna atau yuthbituna sahih. Aku sukai orang junub dan orang yang haid untuk meninggalkan Al-Quran sebagai tindakan ihtiyat, sikap waspada dan berhati-hati. Lima ruwiya fi, karena ada riwayat akan hal itu, meskipun para ahli hadis itu tidak menetapkan riwayat itu, tidak mensahihkan riwayat itu. Ya begitu. Jadi ini sudah disinggung juga oleh Imam Syafi'i
ya tentang hadis dan fikihnya. Hadisnya dianggap tidak sabit, tetapi secara fikih dan secara adab Imam Syafi'i lebih menganjurkan agar meninggalkan membaca Al-Quran bagi yang junub dan juga haid bagi beliau. Nanti akan kita bahas lebih insyaallah. Baik, jadi dengan hadis ini para jumhur ulama mereka mengatakan innal junuba la yaqra'u syai'an minal Qur'ani hatta yaghtasil. Orang junub itu tidak membaca Al-Qur'an sampai dia mandi. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi kalau antum junub tidak baca Quran, baik hafalan, murajaah maupun tahsin maupun dalam rangka tahfidz atau tilawah. Ya, atau tilawah. Namun kemudian ada tambahan dari beberapa ulama, di antaranya ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah mengecualikan al-yasir min al-Quran, yaitu yang pendek, yang sedikit dari Quran sebagai tahassunan, yaitu sebagai pembentengan diri, seperti ayat kursi, al-ikhlas, muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Maka yang seperti itu bagi Maliki, dari mazhab Malikiyah, maka itu enggak apa-apa. Al-yasir min al-Quran enggak apa-apa. Itu satu. Pengecualian pertama. Namun kemudian pengecualian kedua oleh mazhab Syafi'i dan ini yang sahih. Dan ini yang sahih insyaallah, yaitu kata ulama Syafi'iyah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', yajuzu ma kana biqasdi dzikri la biqasdi al-Quran. Boleh selama maksudnya zikir, bukan maksudnya tilawah. Dan ini yang sahih. Orang yang junub, dia tidak boleh baca Quran. Kalaupun dia membaca suatu surat atau ayat, itu biqasdi az-zikr, karena dengan maksud zikir, bukan maksud tilawah. Beda. Kelaziman dari itu, yang dibaca adalah ayat atau surat pendek, seperti ayat kursi, dan surat pendek yang dikatakan oleh mazhab Maliki tahassun, yaitu untuk membentengi diri, seperti zikir pagi petang dan zikir sebelum tidur. Ya, maka itu enggak masalah. Dengan ada konteks seperti itu, dan itu pun dengan maksud zikir, bukan tilawah. Apakah sama tilawah dengan zikir? Beda. Tilawah lebih khusus daripada zikir. Zikir lebih umum daripada tilawah. Ketika Anda isi kajian, kemudian Anda sebut hukum riba haram misalnya, atau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim perempuan misalnya, sebagaimana Allah taala berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha misalnya. Perkataan Anda tadi, sebagaimana Allah taala berfirman, kata Allah, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, itu kalam Allah betul. Tapi Anda menyebutkan itu apakah dalam bab tilawah atau bab zikir? Bab zikir, termasuk amar ma'ruf nahi munkar dan kajian. Bukan dalam bab tilawah. Faham enggak? Faham enggak bedanya, ikhwan? Ketika Anda mengajar ilmu tafsir ke antum, satu sesi 45 menit. Setelah Anda khutbatul hajah, innal hamdalillah wa fa inna asdaqal hadits kitabullah, sampai amma ba'd, mari saya akan bacakan ayat-ayat yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Allah taala berfirman, kemudian dibaca ayat apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ini sedang tilawah atau sedang zikir? Ya, kalau dibilang zikir, semua tilawah zikir, tapi ini lebih spesifik apa namanya? Tilawah. Faham di sini? Nah, ketika itu tilawah, maka waratil Qur'ana tartila. Harus dengan makhraj yang sesuai atau mendekati kesesuaian semampunya dan memperhatikan ahkam tajwid. Tapi ketika itu zikir murni, ya, maka
antum tidak harus muraat tajwidnya, tidak wajib, tidak harus. Tajwid pun enggak semuanya wajib gitu loh. Paham di sini, ikhwan? Ya. Misal, ketahuilah kaum muslimin sekalian bahwasanya salat fardu itu hukumnya wajib berdasarkan dalil wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah ini kalam Allah bukan? Ketika Anda membaca wa aqimus shalah itu apakah sebagai tilawah? Tidak. Dan antum ketika zikir pagi petang, di dalamnya ada ayat kursi dan 3 surat terakhir itu adalah zikir. Dalam rangka zikir, bukan dalam rangka tilawah. Kecuali kalau antum niatkan sebagai pembacaan Al-Quran dengan nada, dengan tajwid, maka ini masuk ke dalam hukum tilawah. Tapi kalau antum niatkan masuk ke dalam hukum zikir pagi petang, maka dalam keadaan junub pun antum boleh membaca itu. Begitu juga sebelum tidur, ketika masih junub, maka boleh membaca itu sebagai zikir, bukan sebagai tilawah. Oke? Kemudian pendapat yang kedua, boleh bagi orang junub untuk membaca Al-Quran. Ini pendapat Ibnu Hazm, namun yang lebih sahih walaupun pendapat Ibnu Hazm pun ada kekuatannya, namun yang lebih sahih wallahu alam, orang yang junub tidak membaca Al-Quran kecuali dalam rangka zikir, dan itu pun berarti ayat atau surat-surat yang dalam kandungan zikir umum, atau zikir pagi petang, atau zikir sebelum tidur, atau zikir lainnya seperti amar ma'ruf nahi munkar, istidlal, tanbih dan semisalnya. Baik. Adapun untuk yang haid atau nifas, maka semua ini, maka mereka yang lebih sahih adalah bolehnya membaca Al-Quran. Perempuan haid dan nifas yang lebih sahih boleh membaca Al-Quran, karena pengkiasan yang haid dan nifas terhadap orang yang junub dalam masalah larangan baca Quran ini pengkiasan yang tidak tepat. Pengkiasan yang tidak tepat karena beberapa hal. Di antaranya bahwasanya penanggulangan junub itu ikhtiari. Sementara penanggulangan haid dan nifas, treatment terhadap haid dan nifas itu bukan ikhtiari. Apa ikhtiari sih maksudnya? Pilihan. Orang junub yaghtasil mata syaa. Dia silakan memandi, terserah dia kapan mandi. Sekarang kalau membaca Quran, sekarang mandi bisa. Tapi orang yang haid dan nifas, maka selama belum inqita' dam, belum terputus darahnya, atau belum selesai masa durasi adatnya, atau belum selesai masa durasi maksimal haidnya, maka dia masih dibilang haid atau nifas, walaupun mandi sekalipun seserius apapun, walaupun diniatkan mandi haid, lepas dari haid, namun masih haid, maka dia tidak ikhtiari. Karena inqita'ud dam itu tidak bisa diatur. Allah Ta'ala yang mengaturnya. Gimana? Faham di sini perbedaannya? Maka itu menunjukkan bahwasanya orang yang haid dan nifas itu tidak mengatur haidnya pada umumnya. Sementara kita diperintahkan untuk zikir senantiasa. Dan di antara afdhalul azkar yaitu Al-Quran. Maka wallahu a'lam yang lebih sahih adalah orang yang perempuan yang haid dan nifas boleh membaca Al-Quran. Baik, fadhal, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Waalaikum. Bismillah. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. Baik, hadis berikutnya ya ikhwas sekalian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'a."
idza ata ahadukum ahlahu. Jika seorang dari kalian mendatangi ahl. Nah, di sini pahami baik-baik. Tetap ini bahasa seperti majaz bagi sebagian ahli balaghah dan sebagian mengatakan ini bahasa haqiqah. Atau mungkin lebih tepatnya ini adalah kinayah. Lafalnya tidak langsung. Tapi maksudnya adalah jima'. Ata ya'ti di sini maksudnya ityan, maksudnya adalah jima'. Ata ahadukum ahlahu yaitu jama'a ahadukum. Jima'. Dan ahl di sini secara hakikat maknanya adalah zaujah. Ahl maknanya adalah zaujah. Ya. Ahl itu kan ada beberapa makna, ya. Bisa makna ahl artinya adalah ailah. Bisa makna ahl artinya adalah sahib. Bisa ahl maknanya adalah zaujah. Dan makna-makna lainnya. Ahl maknanya ailah ya keluarga. Ahlul bait misalnya. Yaitu keluarga rumahnya Rasulullah SAW. Ahl dengan makna sahib. Ahlus sunnah. Sahibus sunnah. Ahlul millah. Sahibul millah. Ahlul islam. Sahibul islam. Sahib di sini pemilik, yaitu orang yang masuk ke dalamnya, orang yang bermutamasik dan berpegang padanya ahl. Ya. Kemudian ahlul qura, sahibul qaryah, ahlul badiyah, sahibul badiyah, ahlul madinah, sahibul madinah. Maksudnya sahib di sini bukan teman, sahib di sini pemilik yang memilikinya, yang ada di dalamnya. Kemudian makna ketiga dari ahl yaitu zaujah. Ya. Zaujah. Di antaranya hadis ini, idza ata ahadukum ahlahu. Jadi dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah ahl itu beberapa maknanya, di antaranya adalah yaitu zaujah. Dalam Al-Qur'an lafal ata juga disebutkan dalam Al-Baqarah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang cocok tanam kalian. Itu. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi ayat ini adalah ayat bantahan yang keras sebenarnya, bantahan yang sangat menjurus langsung kepada orang-orang yang berpemahaman child free. Ya, apa itu child free? Nikah tapi cita-citanya nggak punya anak. Subhanallah. Benar-benar cita-cita rendahan. Sebagian yang belum punya anak padahal udah nikah berapa tahun itu bercita-cita punya anak. Ini malah sebaliknya. Terus ngapain coba? Punya bini nggak mau punya anak. Ya. Ada orang juga punya anak tapi nggak punya bini. Nah, ini yang aneh. Nah, di sini nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah harth. Harth itu kan ladang cocok tanam. Antum punya ladang tujuannya apa? Supaya dapat hasil. Imma buat jualan, imma buat makan antum. Minimal buat tafakkuh dan tana'um gitu loh. Antum punya kebun. Antum nggak bisnis di situ. Cuman antum senang bercocok tanam, kan senang gitu ngelihatnya ketika udah ada ranuman buah, kemudian antum bisa sedekah, bisa antum bertafakuh, yaitu menjadikannya makanan antum. Kan enak. Jadi istri kalian adalah nisa'um harthul lakum. Untuk bercocok tanam supaya dapat anak. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka fa'tu ityan. Nama fa'tu di sini fajami'u. Jima'lah oleh kalian, istri-istri kalian, anna syi'tum. Terserah kalian gimana caranya. Dengan posisi apapun, dengan pose apapun, terserah kalian. Ya. Karena ini ladang kalian, milik kalian. Khalas, kalian mau ngapain aja terserah. Ya. Dan ayat ini juga ada isyarat bahwasanya dilarang, haram atas orang tua, istri,
atau keluarga besarnya atau kakaknya atau adiknya untuk menginterupsi keputusan suami selama bukan kemungkaran. Haram. Dari mana kita bilang? Nisa'ukum harthun lakum. Milik kalian. Faham di sini? Maka keluarga ketika sudah menyerahkan putrinya, namun masih suka menginterupsi mantunya, ini keluarga kurang akal dan kurang punya pemahaman terhadap syariat. Keputusan suami diinterupsi sama keluarga besarnya, maka ini kurang akal keluarga ini. Ya, selain bodoh juga. Karena ini sama dengan mengatur-ngatur punya orang. Nisa'ukum harthun lakum. Satu. Lam di sini milkiyah. Kepemilikan kalian untuk kalian. Dan Allah Ta'ala kata fa'tu harthakum anna syi'tum. Syi'tum berarti tergantung masyiah. Tergantung kehendak siapa? Suami. Maka suami itu punya hak untuk mengatur terserah dia. Gitu loh. Maka kalau misalnya diinterupsi atau diatur-atur oleh mertuanya, maka tentu ini melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Karena dalam lakum dan syi'tum ini diserahkan kepada siapa? Suami. Dan itu dalam urusan jima' diatur terserah suami. Itu dalam urusan jima'. Dan jima' itu adalah maksud dari nikah. Maksud dari nikah itu adalah istimta' di antara jima' dan juga tawallud, punya anak. Hal-hal yang sifatnya esensial itu diatur oleh suami. Ya, kepala keluarga. Maka kalau hal-hal yang sifatnya lebih rendah dari itu, maka lebih diserahkan ke suami, gitu loh. Ya, begitu. Baik. Nah, sekarang idza ata ahadukum ahlahu. Seorang dari kalian mendatangi istrinya yang kata Allah terserah gimana caranya. Thumma arada an ya'ud, kemudian dia pengen babak kedua gitu bahasanya. Ronde kedua. Dan Nabi SAW tidak melarang itu. Nabi SAW tidak melarang itu. Kenapa? Fa'tu harthakum apa? Anna syi'tum. Maka silakan kalian datangi itu lahan kalian, terserah kalian gitu loh. Ya. Maka boleh di ronde kedua atau mungkin ronde ketiga. Misal, ini kan misal aja. Ya. Maka apa yang dilakukan? Falyatawadda bainahuma wudu'a. Maka hendaklah dia wudu antara keduanya. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Namun jumhur ulama tetap menjadikannya sebagai hujjah, sebagai dalil untuk menganjurkan. Kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Muflih Al-Hanbali dan ulama lainnya bahwasanya suatu dalil perintah atau larangan, jika dalil tersebut dhaif, maka yang perintah tadi wajib dianggap sebagai penganjuran. Larangan yang tadinya haram dianggap sebagai pemakruhan. Itu kata sebagian ulama. Di antara Ibnu Muflih Al-Hanbali. Jadi disyariatkan antum kalau selesai klimaks kemudian antum mau mengulang lagi, kan biasa ada jeda tuh. Maka dianjurkan antum untuk wudu. Ya, jangan lakukan berikutnya kecuali antum wudu dulu. Dan ini zahirnya adalah untuk perempuannya, untuk laki-lakinya. Untuk laki-lakinya. Ya. Karena tergantung pada laki-lakinya. Kalau perempuan ikut aja, ya enggak? Perempuan ikut aja. Ini suaranya kenapa kayak gini, ikhwan? Oke. Suaranya masih bermasalah? Udah mendingan ya? Jadi jumhur ulama mengatakan ini sunnah atau mustahab, dianjurkan. Nah, kenyataannya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali mandi untuk beberapa istrinya. Ya.
dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi as-sa'ati al-wahidati min al-laili wan-nahar. Wa hunna 11. Jadi mantap, Masya Allah. Nabi SAW yadur ala nisa'i, menggilir istri-istrinya fis sa'ah al-wahidah, dalam satu momentum di malam dan siang. Subhanallah. Jumlahnya berapa? 11 istri. Satu hari satu malam. Bisa itu. Rasulullah SAW. Antum gimana? Ya Hasan. Jangan malu-maluin anak-anak Hasan juga. Walaupun antum enggak boleh jadi lebih ahsan minni, tapi tetap antum Hasan. Ya. Qala Qatadah, berkata Qatadah, qultu li Anas, aku berkata kepada Anas bin Malik, aw kana yutiqu, apa Rasulullah mampu melakukan itu? Ini yang nanya orang-orang Arab loh. Dan antum tahu orang Arab kayak gimana? Masa bisa gitu? Ya. Maka kata Anas, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Kami berbincang-bincang bersama sahabat lainnya, berdiskusi gitu, bahwa saya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan 30 pria dalam masalah ini. Maka Sa'id berkata Sa'id dari Qatadah, dalam redaksi lainnya disebutkan bahwa saya Anas bin Malik menyebutkan Rasulullah SAW menggilir istrinya dengan satu kali mandi junub 9 istri. Artinya dalam satu malam, bukan satu malam satu hari, tapi satu malam 9 istri. Dan dalam kitab-kitab fikih tentang bab al-qasam, qasam itu adalah qismah baina zaujat, pembagian malam, nafkah dan cinta antara zaujat, antara istri-istri. Ayo, antum harus serius dalam masalah seperti ini. Ya, diam, istami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Jadi bab al-qasam baina zaujat itu ada bab khusus dalam fikih dari semua mazhab. Jadi ada bab kitabun nikah, nanti bab ini, nanti ada bab, atau bahkan disendirikan kadang-kadang kitab al-qasam. Yaitu al-qasam baina zaujat itu pengaturannya ada di dalam kitab fikih semuanya. Namun di Indonesia ini kenapa masih banyak dianggap tabu? Kenapa? Ya, karena sistem yang memang masih pro kepada barat, dan juga drakor makin banyak, sinetron masih merajalela, dan yang paling inti adalah kebodohan tentang syariat Islam. Itu yang paling inti itu. Itu paling inti, kebodohan tentang syariat Islam. Adapun oknum-oknum, maka kadang-kadang bukan oknum tapi dianggap oknum. Antum poligami saja itu sudah dianggap oknum, walaupun antum benar. Ya, bahkan antum enggak poligami aja udah kelihatan kayak oknum. Ya kan? Ya subhanallah zaman. Maka harus banyak sabar. Nah di sini Rasulullah SAW mempraktikkan dalam satu malam 9 niswah, 9 istri. Bolehkah menjima' lebih dari satu istri dalam satu malam? Jawabannya kontekstual. Kalau cuma punya satu istri, bukan nggak bisa, nggak mungkin. Bagaimana kalau punya lebih dari satu istri dan keduanya ready? Maka dilihat, jika diizinkan oleh istri pemilik malam itu, maka dia boleh melakukannya ke rumah lain. Jika diizinkan, dan kemudian setelah melakukannya dia balik lagi ke istrinya. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi 9 istri dalam satu malam. Istri yang punya giliran malam dilakukan hal itu, kemudian izin ke istri berikutnya sampai istri ke-9. Dan mereka semua menikmati hal tersebut, balik lagi sebelum subuh kemudian ke istri yang punya giliran malam itu dan mandi junub. Satu kali mandi junub untuk 9 istri. Antum bisa insyaallah?
Nggak boleh 9 istri, nggak boleh. 4 maksimal, dan itu luar biasa. Kalau misalnya melakukan itu dalam satu malam dan kemudian minta izin sama istri yang dapat giliran malam itu, maka itu boleh. Selama diizinkan dan setelah selesai semua urusan dengan yang terakhir, balik lagi ke rumah yang pemilik malam itu. Kemudian mandi junub, dan itu boleh. Taib, apakah hal itu buruk? Tidak. Karena Rasulullah melakukannya, itu satu. Kedua, walaupun memang fitrah asal perempuan itu tidak ingin diduakan, ditigakan, diempatkan. Tetapi ketika iman, tauhid, dan sunnah itu sudah ada di hati, maka kerelaan itu akan terwujud. Tetapi ketika ego dan belum 100% mengikuti sunnah Nabi SAW dan masih membentengi diri dengan syahwat dan hawa nafsu, maka nggak bakal mau. Maksudnya nggak bakal mau di poligami dan semisalnya. Atau ego kesukuan, ego kekeluargaan, dan kurangnya tauhid dengan kekhawatiran yang berlebihan, maka kecuali kalau suaminya bermasalah ya itu beda lagi. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menjadi qudwah, dan secara kenyataan banyak dari kita memang belum sempurna, jauh dari kata sempurna dalam menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah. Oke. Nah, berangkat dari itu, ketika 9 istri dalam satu malam, atau mungkin antum 4 istri dalam satu malam, dan itu harus beda rumah, nggak boleh satu kamar atau nggak boleh, haram seperti itu, maka di antara baina zaujah ke zaujah berikutnya, antum dianjurkan melakukan apa? Wudu, seperti itu. Jadi nggak wajib mandi, maka dianjurkan wudu. Nah, dan dalam hadis Nabi SAW disebutkan di sini dalam riwayat Al-Hakim, fa innahu ansyatu lil aud. Sesungguhnya wudu itu ansyat, itu membangkitkan semangat antum untuk melakukan itu kembali. Bisa dicontohkan, dia melakukan, coba. Apalagi antum kerja di perusahaan yang setiap hari antum bisa mereguk madu, seharusnya stamen. Ya, gitu. Jangan cuma promonya doang, tapi stamina kurang. Harus membuktikan pada diri antum dan istri antum. Ya. Jadi jangan sampai minumnya stamen, tapi hasilnya Starbucks. Jangan. Kemudian hadis berikut, fadhal. Hadis berikutnya. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه. Sebentar, itu apa emang benar itu hadisnya? Nah. Hah? Kayaknya ada kelewatan atau? Oh. Sahih enggak? Las qara'tu. Qara'ta? Nah. Oh, tadi istamir munir berarti. Tahu istamir munir, tahu enggak artinya apa? Tahu enggak antum arti istamir munir? Ulangi. Istamir artinya apa? Teruskan. Terus, munir? Terang. Terang. Berarti istamir munir artinya terus terang. Istamir munir fakot anta. Terus terang aja ente, gitu kan. Mas Wahyu kayaknya ada kakak iparan di luar, bisa tolong suruh pergi. Di luar pagar kayaknya sih. Hah? Oh, ada di bawah lagi lihat kajian anak di YouTube, Masya Allah. Orangnya di bawah, tolong di ini. Tadi udah baca berarti ya, walil arba'ati an Aisyah. Taib, anak enggak tadi. Walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha qalat
Arba'ah di sini riwayat Ashabus Sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub min ghairi an yamassa ma'an wa huwa ma'lul. Rasulullah SAW tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sedikit pun, dan hadis ini hadis ma'lul. Hadis ini hadis yang memiliki kecacatan. Ya, kata sebagian ulama. Ya. Imam Ahmad juga mengatakan bahwasanya hadis ini hadis tidak sahih. Hadis ini hadis tidak sahih. Dalam riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah SAW idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanam tawadda'a wudu'ahu lis-shalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau junub kemudian pengen makan atau tidur, maka beliau akan wudu seperti wudu salat. Ya. Dan ini hadis riwayat Muslim menunjukkan ada pertentangan makna dengan hadis yang di Bulughul Maram ini. Namun sebagian ulama mengatakan, oke, baik, anggaplah hadis ini hadis yang kita manfaatkan maknanya. Tapi sebagian ulama mengatakan wa yumkinu hamluhu ala anna al-ma' fi qawliha min ghairi ayyamassa ma'an huwa ma'ul ghusl, amma al-wudu fa huwa thabit. Maksud dari menyentuh, maksud dari maksud dari tanpa menyentuh air maksudnya tanpa mandi gitu. Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa mandi, itu maksudnya. Kalau itu istiqomah dah, maksudnya mustaqim, maknanya mustaqim, karena yang diperintahkan atau yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah wudu, bukan mandi. Ya. Dan sebagian ulama lain yang mengatakan jika hadis yang cacat ini sanadnya itu kita pakai, maka kita maknai bahwasanya wudu itu mustahab, bukan kewajiban. Yang kadang-kadang Nabi SAW wudu, kadang-kadang tidak wudu sebelum tidur dalam keadaan junub. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Dan juga dikuatkan anjuran wudu, bukan pengwajiban. Ya, karena jumhur mengatakan wudu sebelum tidur, baik karena jima', karena junub, atau karena tanpa sebab, karena pengen tidur aja, itu sunnah. Itu dikuatkan oleh salah satu riwayat dari Bukhari Muslim, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junub. Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang dari kita itu tidur dalam keadaan junub? Maka kata Nabi SAW, na'am idza tawadda. Iya, jika dia wudu, maka silakan dia tidur. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, na'am liyatawadda, thumma liyanam hatta yaghtasila idza sya'a. Ya. Ya, dia silakan wudu, kemudian dia tidur sampai dia mandi jika dia pengen. Artinya dengan kalimat idza sya'a itu ada taqyid dengan masyiah. Jika kamu pengen, itu menunjukkan tidak wajib. Sebagaimana kata Nabi SAW, sallu raq'ataini qabla al-maghrib, sallu raq'ataini qabla al-maghrib, sallu raq'ataini qabla al-maghrib liman sya'ah. Salatlah kalian ya sebelum 2 rakaat sebelum maghrib, 3 kali diucapkan bagi yang pengen. Maka ini menunjukkan tidak wajib. Begitu, wallahu a'lam. Kemudian sifat mandinya Nabi SAW, mandi junubnya Nabi SAW, antum tadi sampai mana bacanya? Terakhir? Muttafaqun alaihi gitu, wal lafdhu Muslim. Hadis berikutnya baca lagi, walahuma fi hadis Maimunah, thumma afraga ala farjihi wa ghasala bi shimalihi thumma daraba biha al-ard. وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده. Mendil. بالمنديل. Itu mandil sini. Bukan mindil. Mandil. Hah? Mandil. Mandil. Nah. Mandil apa? Mandil junub ada mandil besar. Mindil.
mindil. Anda belum tahu kok mandil, enggak tahu. Thumma Mindil. ataituhu bil mindili faradda. Wa fihi wa ja'ala yanqudul ma'a biyadihi. Di terjemahan tolong dibaca. Semua terjemahan dua hadis itu semua. Dahulu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau mulai dengan membasuh tangannya, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Lalu beliau membasuh kemaluannya, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya ke dasar rambutnya. Kemudian mengguyur kepalanya 3 kali. Kemudian meratakan air ke sisa tubuhnya. Kemudian membasuh kedua kakinya. Muttafaqun alaih. Dan lafadznya adalah lafadz Muslim. Dalam riwayat keduanya pada hadis Maimunah radhiyallahu anha summa afragha. Kemudian beliau menuangkan air pada kemaluan beliau dan mencucinya dengan tangan kirinya. Kemudian menggosok-gosoknya dengan tanah. Dalam riwayat lain, lalu beliau menggosokkannya dengan tanah. Dan di akhirnya, kemudian aku membawakan sapu tangan untuk beliau, tetapi beliau menolaknya. Baik, ini hadis penjelasan tata cara mandi junub, dan ana pikir ini akan panjang, ikhwan. Ana ingin menjelaskan tata caranya tapi tidak bisa sesingkat itu. Atau enggak apa-apa kita coba singkat insyaallah. Ya, biar cepat, dia dipercepat aja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW idza ightasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi." Kalau misalnya beliau mandi junub, beliau memulai dengan apa? Fayaghsilu yadayhi. Mencuci apa? Kedua tangannya. Thumma yufrighu biyaminihi ala shimalih. Kemudian menuangkan, apa di situ bahasanya? Menuangkan bukan? Menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Antum paham enggak? Fayaghsilu farjahu. Ya, kemudian mencuci kemaluannya. Dalam riwayat Maimunah ada metode kedua, yaitu thumma afragha ala farjihi faghassalahu bishimalih. Paham? Kemudian cara kedua yaitu menuangkan ke kemaluannya, kemudian mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Paham enggak, ikhwan? Cara pertama yaitu sabbul ma, ini tangan kanan, thumma yufrighu biyaminihi ala shimalih. Di sini kan ada, baru kemudian dicuci kemaluan. Itu cara pertama. Cara kedua, dengan gayung lah atau dengan ini, diginiin, ya, kemudian dicuci dengan tangan kiri. Paham di sini? Kedua-duanya bisa. Maka mandi junub yang sesuai dengan sunnah, sebelum mandi junub itu ada 2 thariqah. Thariqah pertama, thariqatus sunnah. Thariqah kedua, thariqah mubahah. Thariqah yang sunnah yaitu ini. Adapun thariqah yang mubahah, thariqah yang boleh adalah yaitu yang penting antum mengguyurkan seluruh badan antum sampai kulit-kulit rambut itu dengan air, tanpa kecuali dengan tambahan adanya istinsyak, gitu. Ya, dengan tambahan ada istinsyak dan juga kumur-kumur, begitu. Ya, maka kalau antum misalnya mencelupkan diri ke kali yang jernih dengan niatan mandi junub, itu kira-kira ada enggak masuk air? Insyaallah masuklah, ya. Dan kemudian kumur-kumur mudah-mudahan bisa. Maka itu sudah cukup. Insyaallah itu thariqah yang mubahah. Adapun thariqah yang sunnah, sebelum antum mengguyurkan badan antum, coba antum cuci dulu tangan antum berapa kali? Bisa 3 kali, enggak apa-apa, atau sampai secukupnya. Ya. Kemudian menuangkan gini, cuci dulu kemaluannya, atau tuangkan langsung ke kemaluannya, langsung cuci dengan tangan kanan. Ya. Tangan kiri afwan. Ya, shimal ya. Fayaghsilu farjahu thumma yatawadda. Kemudian dalam riwayat Aisyah, Rasulullah SAW mencuci farjnya kemudian wudu. Namun sebelumnya
Sebelum situ. Hadis riwayat Maimunah ini melengkapi sebelum wudu antum ngapain? Thumma daraba bihal arda, tangan kiri antum ditepak di bumi, di tanah, atau famasaha biturab, ada tanah antum usap-usap ini, bekas nyuci kemaluan antum. Thumma ataitu bil mindil, ini nanti akhiran ini. Sebentar, ataitu bil mindil yang riwayat mana nih? Di situ mandil tulisannya. Taib, itu akhiran nanti. Nah, urutannya setelah antum mencuci kemaluan, kemudian antum gosok-gosok dengan tanah atau tembok dan semisalnya. Karena di zaman itu air enggak seberapa. Kalau sekarang setelah mencuci kemaluan antum basuh lagi pakai air enggak apa-apa. Jadi maksudnya enggak harus antum, karena percuma kalau antum di kamar mandi sekarang enggak ada tanah. Antum harus keluar dulu. Atau minta istri antum supaya tolong bawain tanah, enggak bisa. Ngapain bang? Mau tayamum? Itu air banyak. Atau antum di hotel nyuruh pegawai hotel untuk tolong saya minta tanah dong, kalau bisa tanah kuburan. Ini mau diapain? Enggak bisa. Apakah harus tanah? Lah, ini karena maksudnya adalah untuk membersihkan bekas dari mencuci kemaluan, khawatirnya nanti ada najis dan semisalnya gitu loh. Maksudnya seperti itu. Tsumma yatawadda, setelah itu baru wudu. Baru wudu seperti wudu untuk salat. Tsumma ya'khudhul ma, mengambil air. Nah, ambil air, fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'r. Ambil air kemudian menyela-nyela jemarinya ke akar-akar rambut. Sekarang berarti nih, kan antum wudu nih. Ya, wudu. Ya. Kemudian setelah wudu antum ngapain? Mulai dari kepala. Kalau wudu tadi kan kalau ada usapan ke kepala, keusap doang. Sekarang antum mulai memandi dengan kepala dulu. Kepala sampai basah itu rambut dan kepala. Thumma hafana ala ra'sihi thalatha fanat. Nah, dengan cara apa? Mengguyurkan ke kepalanya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Thumma afadha ala sa'iri jasadih, kemudian menyalurkan air ke seluruh tubuhnya. Ini bisa dengan gayung sebenarnya. 3 kali di sini sekaligus antum ke semua ini. 3 di sini adalah kanan dulu, kiri dulu, kemudian tengah. Jadi 3 gayung itu sebenarnya udah cukup. Sebenarnya kalau antum nggak pakai gayung, tapi pakai shower, maka berarti antum hanya ingin badan. Kanan dulu, kepala sebelah kanan, ke semua tubuh, terus kiri, semua tubuh, terus tengah, ke semua tubuh. Faham gak di sini, ikhwan? Cukup gitu. Makanya paling irit itu dengan shower. Apalagi shower yang agak rusak, itu irit banget itu. Iya, cuma tetes-tetes, itu irit banget itu. Maka kalau antum di hotel atau di suatu tempat atau kos-kosan ada shower, alhamdulillah. Tapi apa? Ya itu kecil banget gitu loh, tipis kecil lagi. Maka ketahuilah ini mungkin pemilik dan ownernya ini mengikuti sunnah karena supaya apa? Supaya irit, taufir, ya irit. Nah begitu caranya. Kemudian barulah thumma ghassala rijlai, kemudian mencuci kakinya. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama, mencuci kaki. Kalau tadi kan dia awalnya dengan wudu kan, sebelum antum basahin tubuh, wudu dulu. Kata sebagian ulama, kaki sebaiknya diakhirkan. Paham nggak? Ada 2 model. Antum model wudu, sebelum antum mulai semua badan, antum wudu dulu. Silakan kaki juga. Kan wudu seperti wudu salat. Dalam sabda lain Nabi SAW mengatakan wudu akalis salat, seperti wudu salat. Persis. Ya. Kaki juga dibasuh.
Habis itu baru antum guyur 3 kali. Atau boleh terserah mau guyur berapa kali. Sepuas antum supaya semua kena gitu. Tapi di sini sunnahnya 3 kali. Namun orang sekarang kayaknya nggak cukup 3 kali. Nah, kemudian kaki terakhir cuci kaki. Atau versi kedua, antum wudu dulu sebelum antum mandi, benar-benar antum wudu ya, setelah cuci kemaluan, terus sebelum ke kepala antum wudu dulu, dan bagian kaki dalam wudu itu di akhir tsumma ghusla rijlaihi. Begitu, 2 versi itu. Nah, kemudian wa fi akhirihi, di akhirannya di hadis Maimunah, tsumma ataituhu bil mindil. Kemudian aku berikan kepadanya semacam kain sapu tangan atau bahasa sekarang apa? Ya, anduk kayak gitu. Maka kalau ada orang namanya budi anduk, namanya budi mindil namanya. Tsumma ataituhu bil mindil. Aku berikan anduk buat dia. Faraddahu. Nabi SAW kemudian menolak itu. Menolak. Wa ja'ala yanfudul ma' biyadihi. Beliau giniin air dengan tangannya supaya kering. Atau supaya tirisannya itu hilang semua gitu loh. Paham gak ikhwan? Ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang mandi sunnahnya adalah tidak pakai anduk. Ya. Itu sunnah. Nabi SAW melakukannya. Nanti antum cukup gini, atau antum gonjang anjing apa? Gonjang anjing itu ghibah dong jadinya. Antum guncang-guncangkan tubuh antum gitu kan, sampai tetesannya turun semua. Itu bisa. Gitu. Boleh seperti itu. Dan boleh sekali-kali antum amalkan ini ketika istri ngasih anduk, antum belaga lupa bawa anduk. Pas istri masih, "Ini Mas, anduk ini Mas." Enggak usah. Ini nanti apa jamuran? Enggak apa-apa. Biarin jamuran, penting itu sunnah gitu kan. Ya, nanti ajarin istri supaya bahwa saya ini merupakan sunnah sesekali, tidak selalu, sesekali. Begitu. Karena Nabi SAW melakukannya. Oke? Paham di sini? Siap praktek segera? Apakah ini berlaku untuk mandi lainnya selain junub? Tidak, ini berlaku untuk mandi junub saja. Karena konteks ini khusus mandi junub. Ya. Kalau mandi biasa, boleh enggak kita wudu? Boleh wudu, tapi bukan wudu sebagai ibadah di mandi junub, beda. Wudu biasa. Ya boleh aja wudu, kalau antum mau wudu kapan aja boleh. Cuman tidak sebagai rangkap dalam mandi biasa. Karena mandi biasa itu niatannya beda. Dia hanya untuk tathhir biasa, nazahah biasa, atau al-bard, atau mendinginkan. Jadi beda niatannya. Wallahu a'lam. Taib, cukup insyaallah. Paham semua? Bismillah ya, insyaallah ya. Semua siap mengamalkan aja. Yang belum mengamalkan hal itu, coba baca hadis ini lagi dan amalkan ya. Antum tuh belajar kan supaya beramal gitu. Jadi pengetahuan baru sebagian dari kita ana yakin ada yang menjadikan ini sebagai pengetahuan barunya. Bukan aib antum baru tahu. Tapi aib antum udah tahu sekarang dan antum enggak mau mengamalkan setelah itu. Kecuali bagi yang enggak junub habis ini. Yang enggak junub enggak apa-apa, enggak ngamal. Nanti kalau junub amalin ini. Dan jangan memaksakan diri junub padahal belum berkesempatan junub. Nanti dosa ya. Semoga Allah jodohkan dengan yang terbaik, yang kecuali junub natural, junub tabi'i, junub naturalisasi ya gitu kan. Itu yang tidak manual ya. Jadi itu memang takdir, mimpi dan seterusnya, maka lakukan, amalkan ini ya. Ingat-ingat pokoknya kalau antum junub baik dengan servis dari pasangan sah atau junub dengan mimpi basah dan semisalnya, ingat ilmu ini, lakukan, dapat pahala antum insyaallah. Ya enggak perlu, tapi jangan bawa kamar mandi teksnya dibawa gini dulu gini, jangan, katrok namanya. Antum hafalin aja. Ya hafalin, bisa insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.